Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat opini, kembali lagi bersama saya Yumni Nur Amalia, tentunya di podcast Opini, obrolan pendidikan Islam masa kini. Bagaimana kabarnya sahabat opini semua? Semoga kita semua selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat opini, kali ini saya akan menemani sahabat opini semua dengan menyuguhkan beberapa informasi yang menarik tentunya, yaitu mengenai hukum sholat tarawih. Apakah sunnah, apakah wajib? Mungkin dari sahabat opini semua di rumah belum paham betul nih, bagaimana sih hukumnya sholat tarawih itu? Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah dan ibadah yang paling dinanti-nanti dan yang paling ditunggu-tunggu yaitu sholat tarawih. Tapi pernah nggak sih muncul di pikiran kalian bahwasannya bagaimana sih ataupun hukum sebenarnya mengenai sholat tarawih itu apa? Sunnah atau wajib? Oleh karena itu, pada episode kali ini kita akan membahas tuntas mengenai hukum sholat tarawih. Untuk membahas lebih dalam, telah hadir narasumber kita yang sangat spesial dan sangat luar biasa tentunya, yaitu ada Bapak Yayat Hidayat SPDI MPDI. Di sini nanti kita tuh bakal membahas mengenai hukum sholat tarawih. Namun sebelum membahas hukum sholat tarawih, di sini saya akan menanyakan mengenai pengertiannya dulu, Pak. Pengertian sholat tarawih. Mungkin dari sahabat opini di rumah belum mengetahui nih, Pak. Apa sih pengertian sholat tarawih? Mungkin kan kebanyakan orang-orang itu sholat tarawih, tetapi kita nggak tahu nih pengertian sholat tarawih itu bagaimana gitu, Pak. Oke, jadi tarawih itu sholat santai gitu kan. Artinya yang paling penting begini kan, di dalam sholat itu masuk sesuai anjuran MUI Kabupaten Pangandaran itu melaksanakan sholat tarawih dengan khusyuk dan khudu. Itu kan yang paling penting. Bagaimana sholat yang katanya super cepat gitu kan. Artinya dengan rokaat yang 23 rokaat bisa diselesaikan dengan 10 menit. Itu kan, itu mungkin juga saya kurang memahami ya bagaimana khusyuk khudunya dalam sholat. Sementara kita di dalam sholat itu ada satu syarat yang rukun yang harus dibaca, yaitu Fatihah. Ketika Fatihah bacaannya tajwidnya, makharijul hurufnya nggak masuk, itu bagaimana ya? Kalau terlalu cepat gitu kan, begitu. Itu mungkin sementara. Nah, jadi sahabat opini, sholat tarawih itu merupakan sholat yang dikerjakan secara santai. Namun kebanyakan untuk sekarang itu orang-orang ataupun di masjid manapun melaksanakan sholat itu kebanyakan cepat ya Pak ya? Iya, Nah, cepat itu gitu kan. apakah bisa mengurangi tingkatan pahala Pak kalau dikerjakan secara cepat? Iya itu ya, mungkin lebih jauhnya kita ada mengenal bahasa Al-Quran yang disebut dengan fawailul musallin. Fawailul Ya, musallin. orang yang lalai dalam sholatnya. Ini mungkin bisa dimaknai juga lalai di dalam khusyuk khudunya dalam sholat. Itu kan yang begitu. Ini yang paling ngeri di dalam keterangan, ada orang yang sholat, suka sholat gitu kan, tapi nanti di yaumul akhir sholatnya itu dicampakkan, dilempar ke wajah kita kayak seperti samping atau lap butut gitu ya. Mungkin bahasanya, nih sholat lo nih ketika dunia nih lo kayak gini kan gitu. Mungkin itu balasannya ya Pak ya. Kita sholat tapi diterima kan, dicampakkan, kan ngeri gitu ya. Jadi ngapain juga kita. Beginilah masalahnya, Rasul sudah jauh-jauh mengatakan, "Shollu kama raaitumuni usolli." Sholatlah apa yang aku kerjakan dalam sholat. Jadi semuanya udah dipola, nggak boleh kita berdasarkan, maaf ya, otak atau polos sendiri gitu kan. Maaf ya, maksudnya jangan dibuat-buat. Rasulullah udah sangat menyontohkan dalam hal sholat ya, seperti itu. Nah, mungkin kebanyakan kenapa bisa dilaksanakan dengan cepat, mungkin para jamaahnya itu Pak, mohon maaf, di atas umur mungkin Pak, jadi nggak kuat gitu Pak. Apalagi di atas umur ya, maaf saya di atas 50. Kalau cepat kayak gitu tuh leklok, tahu nggak? Kecepatan kayak gitu kan, ya termasuk kerasnya suara itu kan menggemparkan itu. Ya si Amin itu tergantung si Dolin kan, coba kalau cepat. Setelah rian talim dolin, amin kan gitu.
Kalau di saya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enak kan? Betul nggak? Betul, betul sekali, Pak. Begitu. Ngapain rusuh-rusuh, apalagi itu namanya kolak sama ini masih di tenggorokan, nanti bisa-bisa muntah gitu ya. Begitu. Soalnya gini Pak, contohnya di lingkungan saya sendiri ya Pak. Nah imamnya tuh udah santai nih Pak, bacaannya udah santai, sholatnya juga udah santai. Terus di komen nih Pak sama masyarakat, sholatnya jangan lama-lama, cangkel katanya. Bukan gitu, di Pak. komen di saya itu malah ditinggal oleh jemaahnya. Karena itu lebih parah sekali ya Pak ya. Itu kan dipilih. Wah ini mah imamnya bis cepat, ini mah dulu tuh kayak digambarkan kayak bus gitu loh. Wah ini mah maaf ya, ini mah saya sampai di kampung kalau jadi supir ya, jadi imam suka dipilih oleh masyarakat karena sedang lah gitu kan, enggak Jadi terlalu cepat enggak, lambat enggak ada ya, Pak, yang ya? boyot gitu kan. Ditinggal, besoknya jamaahnya pada pindah ke masjid sebelah. Kan bisa seperti itu juga, tapi ya karena mereka juga mungkin sisi lain makmum juga nggak paham, artinya kita juga harus ngasih edukasi ke masyarakat. Iya, betul sekali. Karena toh sholat tarawih itu kan dilaksanakan habis isya sampai subuh, tidak berarti harus dilaksanakan habis isya langsung jreng gitu loh. Iya, betul, Banyak di beberapa masjid yang sudah dilaksanakan kaum muslimin bahkan sepertiga akhir itu. Jadi artinya bisa dilakukan jam 2 ke sana. Kita bisa tidur dulu, istirahat. Jadi habis taraweh langsung kita bisa melaksanakan ibadah syaur, kan itu lebih luar biasa tuh. Kayaknya mungkin di kita di Pangandaran belum ada yang kayak gitu. Bisa dicoba itu kayak gitu. Jadi kita bisa istirahat tuh santai gitu kan. Belum lagi ngambil fadilah di sepertiga malam itu kan, bagaimana mustajabnya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Itu waktunya mustajab kan. Nah, tadi kan Bapak bilang bahwasannya sholat tarawih itu bisa dikerjakan ketika sepertiga malam ya Pak. Berarti hampir sama dengan halnya tahajud. Nah, apakah boleh ketika kita sholat tarawih tidak tahajud Pak? Taraweh sama tahajud itu kan sama definisinya, Sama, iya. maksudnya qiyamul lail Oh, kan iya. begitu. Ya walaupun kadang-kadang sebagian juga ada orang yang ketika bangun mau sahur nih Iya. jam 3 kan, daripada ini ibunya masak nih, biasanya bapak-bapak nungguin daripada ngoprek TikTok gitu kan, bukan daripada ya. Kita melakukan sholat sunnah wudhu, kita melakukan sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, kan bisa dilakukan juga. Ya, itu kan sunnah ya. Iya. Oke. Jadi itu ya. Jadi bahasan masalah tarawih ini sebetulnya agak sensitif ya. Maksudnya kan dalam pengamalannya ada 8 kan begitu. Iya, betul sekali. Ada yang 20, Iya, itu betul. maksudnya 23 dengan witir. Bahkan Ada yang lebih. iya, Imam An-Nawawi itu sampai 36 ya. Ada yang 40 juga dan seterusnya. Jadi kalau bicara seperti ini di masyarakat kan jadinya gontok-gontokan. Weh, kita mah nu 8 nu 11 aliran naon kan begitu ya. Ya, Itu jadi masalah sebetulnya. Walaupun saya sih tidak mempermasalahkan itu. Artinya semua punya dalil, semua punya keterangan. Silakan, ya kan. Bahkan kan dalam kisahnya bagaimana Rasulullah melaksanakan sholat tarawih di masjid itu hanya 2 atau 3 kali. Untuk seterusnya beliau laksanakan di rumah, karena makin hari jemaah makin banyak nih. Rasulullah sangat takut ini dijadikan wajib satu ya, Pak. yang wajib, Kewajiban, yang ya. harus gitu kan. Artinya Rasulullah itu sangat bijak, ya kan. Yang bermasalah itu justru yang tidak melaksanakan sholat taraweh. Makanya taraweh kan di bahasa Sunda itu suka didefinisikan taraweh tarasawareh. Ya kan, betul nggak? Betul, Pak, Apalagi betul. kalau di saya hari pertama itu penuh. Weh, hari kedua masih masih, penuh. hari ketiga sampai tengah-tengahnya hampir bolong tuh nggak ada. Nanti akhir lagi mulai datang lagi. Betul. Ya, jadi kayak goong itu, pinggir jeung pinggir, tengahnya mau bolong. Kayaknya hampir di semua masjid ya Pak, kayak gitu ya Pak. Ini yang paling penting, bagaimana mengedukasi masyarakat muslim untuk
kita tidak sungguhton mereka tidak melaksanakan sholat tarawih, kan bisa saja di rumah. Karena kan bagaimana itu penting berjamaah dilakukan. Yang pertama kan kita mencari keberkahan, ya. Karena ketika kita melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, ya, dengan imam maksudnya di masjid, itu bahkan fadilahnya itu luar biasa. Seakan-akan kita melaksanakan sholat malam, qiyamul lail semalam suntuk. Itu kan pahalanya. Kita orang-orang yang haus pahala kan selalu kita cari itu. Apalagi bulan Ramadan yang sunnah nilainya jadi fardu, yang fardu Allah lipatkan gandakan menjadi 70 pahala kebaikan. Sholat tarawih itu lebih utama dikerjakan di masjid ya Pak, berjamaah. Nah, saya pernah mendengar bahwasannya dalam sebuah hadis ya Pak, sholat sunnah itu lebih utama dikerjakan di rumah Pak. Nah, kenapa sholat tarawih itu lebih dianjurkan di masjid Pak? Itulah tarawih itu adanya di bulan Ramadan, ya kan? Dan Ramadan itu ada yang namanya malam 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar. Ya. Pahala itu kita cari gitu loh. Yang moga-moga kan para ulama itu juga dalam perdebatan mereka mengatakan bisa saja di satu Ramadan itu Lailatul Qadar turun gitu loh. Syiarnya itu muncul di mana-mana, masjid penuh kan, alhamdulillah. Itu jujur kalau di saya itu masjid yang kapasitas 300 orang, kalau tarawih bisa 600 orang, keluar penuh, madrasah pun terisi penuh gitu kan, kebetulan di pinggirnya ada madrasah begitu ya. Itu saya kira, jadi mereka ingin mencari keberkahan, ingin mencari malam Lailatul Qadar, dan yang paling penting syiar Islamnya muncul di situ ya. Karena kan biasanya kita habis tarawih, di saya itu di tarawih itu saya ada kultum umpamanya ya, kuliah 7 menit, dilanjutkan habis tarawih itu baca Quran tadarus. Itu kurang lebih waktunya sampai jam 9 atau jam 10, karena kita juga disepakati di lingkungan bahwa tidak boleh lewat dari jam 10 untuk tadarus dengan suara pengeras suara keluar supaya tidak mengganggu masyarakat yang mau istirahat dan seterusnya. Nah Pak, berbicara mengenai sholat tarawih ya Pak, nah dalam praktiknya nih Pak, saya kadang melihat di berbagai daerah nih Pak, berbeda-beda rakaat Pak, ada yang 8, ada yang 11 rakaat gitu. Nah yang sebenarnya Pak, hitungan rakaat itu ada berapa dalam ajaran Islam? Waduh, ini sensitif ya. Saya kira-kira ngomong kayak gini kan nanti dicari dibacanya nanti dikatakan ini kelompok tertentu kan begitu. Itu saya tidak mau itu. Jadi saya sampaikan tadi yang tidak baik itu, yang salah itu yang tidak sholat tarawih kan begitu. Ada juga yang keterangan mengatakan Rasulullah melakukan sholat tarawih itu hanya 2-3 kali berjamaah dilakukan dengan 11 rakaat. Ada yang mengatakan seperti itu keterangannya, ya kan. Terus dilanjut oleh sahabat Umar radhiyallahu an, ya, setelah kekhilafan beliau itu secara terus menerus dilakukan sebanyak 20 atau 23 ya, dengan witir kan begitu. Dan yang 8 rakaat itu biasanya dilakukan ulama kontemporer itu ya. Jadi mereka sepakat itu, bahkan ya mungkin memfatwakan lebih kepada oke lah yang ini saja kan begitu. Mungkin karena melihat situasi kondisi masyarakat yang mungkin pendapatnya daripada kualitas banyak ya kan, kuantitas ya, kuantitas banyak jumlah tapi kualitasnya enggak bagus begitu, mungkin begitu. Ya. Lebih baik yang 11 tapi santai. Ya, khusyuk wudunya bagus kan begitu. Bahkan yang paling baik yang 36 atau 40 rakaat dengan khusyuk wudunya dipakai. Saya kira itu lebih baik begitu kan begitu. Ya. Jadi yang 8 rakaat setuju dengan itu, yang 11 rakaat tanpa menyalahkan yang 20 dan 23. Jadi kita saling menghargai saja. Kalau di masjid saya kebetulan yang dipakai yang 11
ya. 11. Di Pangandaran itu rata-rata 11 rakaat pantai, Pangandaran pantainya ya, pantai timur, pantai barat. Tapi mereka ketika mau melaksanakan 23, mereka mundur. Artinya bisa dilakukan di rumah atau nanti setelah berikutnya. Jadi begitu ya, jangan jadi perdebatan. Silakan mau yang 8, mau yang 11, mau yang 23, mau yang 36, ya mau yang 40, ya kan, itu baik semuanya. Yang penting sekali lagi melakukan qiyamul lail. Banyak yang bilang ya Pak, bahwasannya ketika kita melaksanakan sholat tarawih ya Pak, itu tuh bisa menghapus dosa-dosa kita yang sudah berlalu. Apakah ini mencakup dosa besar Pak? Oke, ini juga berbeda pendapat dalam pandangan ini para ulama. Ya, termasuk An-Nawawi juga menyampaikan beliau bahwa hanya dosa-dosa kecil saja. Kan tadi dalilnya jelas, ya, man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ini pertanyaannya, dosanya yang mana nih? Dosa besar atau dosa kecil? Itu yang jadi masalah. Kita selalu memilah-milih. Wah, ini dosa kecil boleh dilakukan. Ini dosa ngoplos pertama rasa pertalit. Kalau saya makan emang tiap hari pakai pertalit gitu kan. Tahu nggak pertalit apa? Makanan. Pertalit itu perkedel, tahu sama kerupuk kulit. Itu kan enak tuh buat makan sahur. Kemarin kan langka gas, kan begitu. Gas juga sama. Saya makan gas tiap sore itu kalau lagi iftar. Tahu gas nggak Pak? Apa itu Pak? Goreng ayam serundeng. Ketinggalan. Itu ya, jadi begitu. Jadi nggak ada tuh sebetulnya dosa besar, dosa kecil ya. Dosa itu sama, kan begini. Dosa ketika kita tidak bertaubat, maka akan selalu menumpuk dan menumpuk. Kan begitu. Yang ada kan kita tobatnya tobat sambal. Betul nggak? Betul. Habis Pak, melakukan dosa, tobat, berbuat lagi. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nggak ada tuh tobat sambal. Ini mah enak, apalagi orang lain nggak tahu nih. Ini kalau udah orang nyaman di zona nyaman kayak gitu, orang kok nggak apa-apa ya melakukan gini. Udah besok lagi deh. Ya begitu, ya kan? Betul. Ini yang terjadi di negeri ini mungkin sekarang. Udah enak nih korupsi. Pertamax sama pertalit angkanya ribuan triliun ya. Tiba-tiba terbongkar bapaknya. Atau sengaja dibongkar, nggak tahu. Yang penting saya sudah tadi beli Pertamax, Kang ini asli Pertamax, nggak tahu katanya, saya mah cuma dagang. Kasihan orang pada antri di pertalit, saya mah udah rusuh beli Pertamax we kajian gitu kan. Dorakan nama kermanehanana 1 juh turunan tanya. Betul sekali Pak. Kok dahar gitu kan. Iya gitu ya. Apakah ada keutamaan khusus Pak untuk orang yang sholat tarawih 1 bulan penuh Pak? Oke, yang pasti kita kalau bicara pahala kan begitu. Rasul mengatakan setiap pahala di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan. Jadi Allah itu mengobral semua pahala. Ya kan? Pintu-pintu kebaikan dibukakan, pintu-pintu neraka ditutup. Makanya silakan. Ini makanya bulan Ramadan ini tidak ada batasan untuk kita mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Siang malam Allah buka. Cuma kita mungkin bisa memilih waktunya ya. Kan kadang kita juga itu tadi para ulama mengatakan 1/3 malam akhir itu adalah mustajabnya doa. Terus antara adzan dan iqamah itu juga mustajabnya doa. Atau hari Jumat ya, Sayyidul Ayyam, itu ada yang disebut juga waktu-waktu diantara mungkin para cowok-cowok nih yang Jumat antara duduknya khotib di mimbar itu, antara 2 khutbah itu. Atau ada yang mendefinisikan antara asar dan maghrib di hari Jumat, itu mustajabnya doa ya. Jadi
silakan. Jadi ukuran pahala itu sudah terbuka lebar, tinggal kita mau nggak melakukannya. Jadi sebetulnya sangat disayangkan kalau ada orang yang di bulan Ramadan ini masih santai, lalai gitu kan, karena mungkin nggak tahu pahala kali ya. Kalau kita kan setiap detik, setiap saat nih, apalagi kita anak manajemen pendidikan Islam, ya kan, selalu di manage. Bagaimana dari bangun tidur sampai tidur lagi, waktu itu betul-betul tertata dengan tertib, ya. Watchnya itu dipakai, planning, organizing, actuating, controlling, ya kan, pasti dipakai. Endingnya apa? Kan kita mendapatkan apa? Detail muttaqin, orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Terima kasih Bapak atas jawaban yang sangat luar biasa. Semoga ilmu yang telah Bapak kasih kepada kami semua bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan ya Pak ya. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik sahabat opini, mungkin itu akhir dari sesi perbincangan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah berkenan hadir dan berbagi ilmu pada podcast kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Saya Yumni Ramalia pamit undur diri, dan narasumber kita yaitu Bapak Yayat Hidayat SPDI MPDI pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.